Masih nyopet? Atau masih maling? Atau masih mau bunuh diri karena merasa nggak punya apa-apa? Sebelum kita menilai seberapa kasihannya diri kita, mari kita jalan-jalan ke negara paling miskin di dunia, yaitu Burundi. Bukan hanya sekedar melihat video ini terus langsung dicap sebagai negara termiskin di dunia. Tapi pernyataan ini menurut data analisis IMF atau International Monetary Fund. Ada sekitar 12,5 juta orang yang hidup dalam kemiskinan yang parah di sana. Padahal nggak beda jauh dengan Indonesia. Mayoritas orang di negara ini berprofesi di bidang pertanian, tapi keadaan ini nggak sanggup menghidupkan jutaan orang di negara ini. Negara ini ternyata banyak juga sumber daya alamnya, bahkan emas jadi salah satu benda yang dijual oleh Burundi ke negara lain. Burundi adalah negara terkecil di Afrika yang tergolong bagian dari Afrika Timur, yang sebetulnya berada di tengah-tengah benua Afrika. Negara ini tetanggaan sama Republik Kongo, Rwanda, dan Tanzania. Jadi susah emang buat orang Burundi jalan-jalan ke pantai karena negara ini nggak ada wilayah laut. Tapi ya jangankan buat jalan-jalan, karena buat kebutuhan dasar aja seperti makan susahnya bukan main. Terus gimana caranya mereka hidup? Sebentar, sebelum masuk ke bagaimana cara mereka bisa bertahan hidup, pertanyaannya adalah kenapa kok bisa ada 12,5 juta orang yang hidup miskin? Coba bayangin. Kalian mau nikah aja mikir-mikir kan? Nah kok bisa ini orangnya banyak banget dan parahnya miskin semua. Ternyata hal ini karena kepercayaan mereka yang menganggap punya banyak anak itu berkah. Bahkan satu kepala keluarga aja bisa memiliki 30 anak. Tapi lebih parahnya lagi, lupa punya berapa anak. Jadi hal yang biasa di sana. Karena banyak seorang anak yang sudah dewasa memilih untuk pergi dari rumah. Jadi keinginan untuk punya anak akan terus ada walaupun nggak tahu besok makan apa. Negara ini adalah negara bekas jajahan Belgia, di mana mereka sangat dipengaruhi oleh perbedaan suku keturunan mereka. 3 bintang di benderanya melambangkan 3 suku mereka, yaitu suku Hutu, Tutsi, dan Twa. Penjajah saat itu menerapkan berbagai sistem kependudukan termasuk agama mayoritas saat ini, yaitu Kristen, yang membuat masyarakat justru merasa bersyukur karena dijajah oleh Belgia dan mengikuti berbagai sistemnya sampai sekarang. Sistem perbedaan suku ini membuat perpecahan hingga perang antar suku, dan hingga sekarang masyarakat dilarang untuk berkumpul-kumpul tanpa tujuan dan dilarang melakukan aktivitas fisik secara massal seperti jogging ala tentara ini karena ditakutkan akan menjadi pelatihan gerakan yang melawan pemerintah, yang mana presiden Burundi saat ini berasal dari suku Hutu, di mana pemerintahannya paling banyak diisi suku Tutsi. Hal lain seperti tingkat kekerasan menyebabkan negara ini juga menjadi negara tidak bahagia di dunia. Belum lagi ditambah berbagai pihak yang entah melakukan korupsi ataupun pungli demi mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, terus kenapa jadi negara miskin? Negara ini mengalami krisis ekonomi dan berlangsung hingga saat ini. Krisis ini diperparah karena pemerintahannya juga yang terus-menerus menghadapi konflik kenegaraan seperti perbedaan suku tadi. Ya, gimana mau ngurus perekonomian negara di pemerintahannya aja terjadi konflik juga. Ditambah lagi karena banyaknya angka kelahiran di sana, tapi sedikitnya lapangan pekerjaan dan sumber daya alam yang bisa dikelola masyarakatnya, ya jelas makin bikin parah perekonomian mereka. Hal ini juga dipengaruhi oleh tekanan sosial di mana wanita disarankan menikah sebelum umur 18 tahun. Dari segi pendidikannya, pemerintah dan masyarakat secara luas tidak menyadari pentingnya pendidikan. Hanya sekitar 2% masyarakat yang berhasil menyelesaikan pendidikan SMA atau sekolah menengah atas dan cuma 1% yang masuk ke universitas. Hal ini yang bikin universitas cuma ada 1 di negara ini. Padahal mayoritas penduduk di negara ini adalah anak muda berusia produktif, yaitu di bawah 25 tahun. Karena
Karena kurangnya pendidikan dan keahlian, Burundi yang sebenarnya kaya akan mineral jadi berguna sebatas untuk lahan pertanian atau perkebunan aja, yang bikin tanah mereka lama-kelamaan habis deh masa suburnya. Kalau kalian ingat, emas jadi salah satu bahan ekspor Burundi. Hal ini benar adanya, tapi mereka tidak mengolah hasil tambang mereka sendiri. Ditambah penebangan pohon yang sekarang membuat negara mereka dilanda banjir. Hal ini kembali lagi akibat kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai pemanfaatan sumber daya alam akibat rendahnya tingkat pendidikan di sana. Emangnya semiskin apa sih mereka? Burundi bukan seperti di Indonesia yang kalau orang kepepet susah bisa minta-minta di lampu merah terus dikasih uang. Saking miskinnya, orang yang kepepet ngemis di negara ini justru berharap dapat makanan, bukan lagi uang, karena ya mereka udah pasrah dengan keadaan negaranya. Lebih baik cuma dikasih makanan daripada nggak dikasih sama sekali. Oke, sebagai perbandingan, kira-kira berapa uang jajan kalian sebulan? Atau berapa deh biaya hidup kalian sebulan? 2 juta, 3 juta, 4 juta. Tapi masih bisa nabung, jajan, belanja online. Tapi mungkin gak akan bisa kalian kalau di Burundi, karena rata-rata pendapatan masyarakat di Burundi cuma 270 US dollar atau sekitar 4 jutaan. Dan di Indonesia rata-rata pendapatannya di tahun 2022 sekitar 5 jutaan. Loh, beda tipis dong sama Indonesia. 4 juta di Burundi dan 5 juta di Indonesia emang beda tipis. Tapi sebenarnya rata-rata pendapatan orang di Indonesia sebesar 5 juta itu untuk per bulan. Tapi di Burundi rata-rata pendapatan 4 juta itu untuk per tahun cuy. Berarti sebenarnya rata-rata pendapatan orang Indonesia per tahunnya itu 60 juta loh. Jauh banget bedanya sama Burundi yang cuma 4 juta doang. Berarti per bulannya 4 juta. Aduh, dibagi 12 bulan. Cuman 330.000 buat sebulan. Dan parahnya lagi, pendapatan ini cuma untuk beberapa orang aja. Karena tingkat pengacara alias pengangguran banyak acara di negara ini tinggi cuy. Jadi coba bayangin, 12,5 juta orang itu hidupnya gimana kalau rata-rata per bulannya aja cuma 330.000. Kalau kalian tertarik sama penghasilan tukang ojek di Indonesia, kira-kira nih tertarik gak sama penghasilan tukang ojek di Burundi? Di sana penghasilan tukang ojek per bulannya sekitar 10 US dollar aja cuy. Dan bahkan gaji polisi sebulan cuma 14 US dollar aja cuy. Gimana orang-orang mau terpesona? Bahkan mereka juga banyak yang terpaksa tinggal di kantor polisi karena mereka nggak mampu menghidupi keluarga mereka. Bayangin aja kalau gaji kalian sebesar 15 US dollar aja atau sekitar 228.000 rupiah. Apa cukup buat hidup sebulan di Indonesia? Akibat dari kemiskinan ini, tingkat kelaparan penduduk Burundi terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Global Hunger Index atau GHI, 65% anak di bawah usia 5 tahun di Burundi menderita kelaparan dan gizi buruk. Banyak orang tinggal di gubuk yang terbuat dari bahan seadanya seperti plastik atau jerami. Dan bahkan rumah-rumah di sana biasa terbuat dari tanah liat yang dicetak seukuran batu bata yang kemudian dikeringkan dan langsung dipakai untuk bangun rumah. Sepeda juga jadi aset berharga di sana, di mana sepeda dijadikan alat angkut untuk membawa barang. Mereka bisa membawa barang sampai 200 kg sekali jalan yang cuma dibayar sekitar 1.400 franc Burundi atau sekitar 10.000 rupiah aja. Dan kalau nggak punya sepeda, ya mereka pakai kaki dan kepala untuk membawanya alias digotong. Keadaan jalan di sana juga nggak sebaik itu dan cenderung naik turun karena kondisi geografis negaranya yang di perbukitan. Dari 12.000 km panjang jalan di sana, hanya 1.680 km yang beraspal. Dan listrik, populasi penduduk yang merasakan listrik hanya sekitar 7,6% aja. Dan kalau kalian tanya apa mereka bisa nonton video ini, ya mungkin mayoritas nggak bisa nonton video ini karena mayoritas masyarakat di sana tidak menggunakan smartphone. Hasilnya jangankan video ini, apa yang terjadi di negaranya ataupun di dunia mereka juga nggak akan tahu. Ya wajar aja jika negara ini jadi negara paling nggak bahagia di dunia. Hal lain juga nih, seperti produk-produk kayak gula dan kebutuhan pokok lainnya yang dimonopoli bikin masyarakat makin gak bisa apa-apa. Dan ya,
hidup gitu-gitu aja. Kayaknya percuma kalau misalkan dunia kasih uang ke mereka. Karena mereka bahkan cuma fokus mencari makan daripada mencari uang. Dan ketika mereka punya uang pun, tingkat pendidikan yang rendah di sana cuman bikin perilaku konsumtif. Karena gaya hidup mereka yang tetap meminum bir dan melakukan prostitusi di saat keadaan perekonomian mereka yang sangat parah. Tapi sepertinya apapun itu masalahnya tetap aja. Masalah utamanya adalah yaitu pendidikan. Jadi buat kalian yang males sekolah, coba deh tinggal di Burundi. Gak apa-apa kok nggak sekolah di sana. Oke, jadi segitu aja video kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Dan jika kalian suka, klik like dan share sebanyak-banyaknya. Dan subscribe supaya kalian tambah pintar. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk video terbaru lainnya. Terus belajar, tetap produktif, dan tetap semangat. Adam pamit, jumpa lagi kita di video lainnya.